Asal kata Murjiah adalah dari kata irja, yang artinya menangguhkan, mengakhiri, dan memberi pengharapan. Kaum Murjiah lahir pada permulaan abad pertama Hijriyah. Pada dasarnya kaum Murjiah merupakan golongan yang tidak mau turut campur dalam pertentangan yang terjadi di antara mereka, dan justru mengambil sikap menyerahkan semua pertentangan atau masalah yang terjadi kepada Allah. Kaum Murjiah juga sangat membenci hal-hal yang berhubungan dengan politik dan kekhalifahan. Pokok ajaran kaum Murjiah pada dasarnya berasal dari gagasan atau doktrin yang mereka percaya, yaitu irja atau arja'ah. Dua ajaran yang sangat penting menurut kaum Murjiah, yaitu tentang pelaku dosa besar dan masalah iman. 1. Tentang pelaku dosa besar. Pandangan aliran Murjiah terhadap status pelaku dosa besar, yaitu selama meyakini dua kalimat syahadat, seorang muslim yang berbuat dosa besar itu tidak termasuk kafir, dan hukumannya ditangguhkan di akhirat, dan hanya Allah lah yang berhak menghukumnya. 2. Masalah iman. Kaum Murjiah berpendapat bahwa iman itu terletak di dalam kolbu, dan tidak ada kaitannya dengan perilaku. Latar belakang munculnya aliran Murjiah. Aliran Murjiah, sebagaimana halnya dengan ajaran Khawarij, pada mulanya berkaitan dengan persoalan politik atau lebih tepatnya berkaitan dengan masalah khilafah yang menimbulkan pertikaian di kalangan umat muslim, khususnya yang terjadi saat itu di Madinah setelah munculnya pemberontakan yang datang dari Mesir, sehingga menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriyah atau tepatnya tanggal 17 Juni tahun 856 Masehi. Seandainya tidak muncul persoalan khilafah tersebut, maka kemunculan Khawarij dan Syiah di kemudian hari tidak akan ada. Terbunuhnya Utsman bin Affan menimbulkan berbagai dampak sosial, politik, dan teologi yang hebat di kalangan umat Islam, terlebih setelah diketahui bahwa yang telah membunuh Utsman bin Affan adalah Muhammad ibnu Abi, anak yang pernah menjadi anak angkat, dan kemudian hari menjadi gubernur Mesir. Peristiwa ini mengundang terjadinya berbagai masalah dan pertikaian, baik yang berkaitan dengan terjadinya perpecahan antara umat Islam waktu itu, memancing munculnya perebutan kekuasaan, munculnya perang saudara, dan bahkan lebih jauh lagi sehingga membuat kemajuan Islam mengalami kemunduran. Menurut Muhammad Abu Zahrah, pada saat berkecamuknya pertikaian setelah wafatnya Utsman ibn Affan waktu itu, telah muncul sekelompok orang yang cenderung memiliki sikap tidak mau ikut melibatkan diri ke dalam kancah pertikaian. Di antaranya orang-orang tersebut adalah Abu Bakrah, Abdullah ibnu Umar, Sa'ad ibn Waqqas, dan Imran ibn Husain. Berdasarkan kepada pendapat di atas, maka munculnya sikap sekelompok orang yang tidak mau terlibat dalam sebuah pertikaian dan menyerahkan keputusan dengan menangguhkannya kepada Allah, dianggap sebagai penyebab tidak langsung bagi kemunculan Murjiah.
Hal ini terjadi karena kemungkinan sikap-sikap yang mulai muncul pada waktu itu mulai berkembang dan banyak mempengaruhi para fuqaha, muhaddisin, dan masyarakat dalam perkembangan selanjutnya. Kalau asumsinya seperti itu, ada penyebab langsung muncul Murjiah sebagai sebuah aliran teologi. Untuk melihat persoalan ini kita harus kembali kepada suatu potret situasi di Madinah pasca terbunuhnya Khalifah Utsman, yang menimbulkan kekacauan politik di mana Ali naik menjadi khalifah menggantikan Utsman. Situasi kekacauan politik ini ternyata berlanjut bahkan semakin memanas pada masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib. Goncangan politik mulai dari kelompok Tolhah dan Zubair di Mekah yang menduduki posisi khalifah dengan basis dukungan Aisyah. Guncangan politik ini mengakibatkan terjadinya Perang Jamal. Tantangan berikutnya datang dari pihak Muawiyah sebagai gubernur Damaskus waktu itu dengan keluarga dekat pihak Utsman yang menuntut Ali supaya menghukum pembunuh Utsman. Sebab kelihatannya Ali tidak bertindak tegas terhadap pemberontakan itu. Bahkan Muawiyah balik menuduh Ali tersebut dalam pembunuhan Utsman. Puncak pertikaian Ali dan Muawiyah ini berakhir dengan tragedi Perang Siffin. Dalam pemberontakan senjata yang terjadi antara pihak Ali dengan Muawiyah yang berakhir dengan arbitrase sekelompok orang yang semula berada di pihak Ali kemudian berbalik menjadi lawan. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Khawarij. Kekerasan mereka menentang Ali menyebabkan pengikut Ali yang setia bertambah keras pula membelanya. Terlebih lagi setelah kemudian Ali mati terbunuh, pertentangan di antara mereka semakin bertambah keras. Sekalipun pada akhirnya baik golongan Khawarij maupun pembela setia Ali akhirnya sama-sama menentang kekuasaan Bani Umayyah, akan tetapi motivasi perlawanan mereka berbeda. Khawarij menentang dinasti ini karena dianggap telah menyeleweng dari ajaran Islam. Sementara pengikut Ali yang setia menganggap bahwa dinasti ini telah merampas kekuasaan kekhalifahan dari Ali ibn Abi Thalib. Dalam suasana yang berpuncak pada keadaan saling tuduh dan saling kafir mengkafirkan satu sama lain itu muncul kelompok netral yang tidak mau menentukan sikap siapa yang salah di antara pihak-pihak yang bersengketa. Kalaupun yang telah menerima dan menjalankan arbitrase itu dipandang telah berbuat dosa besar yang menyebabkan mereka dituduh kafir, maka kelompok ini lebih baik menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Tuhan dan memandang lebih baik menunda ketentuannya di hari kemudian. Dari suasana historis seperti inilah Murjiah lahir dengan kerangka dasar mereka tidak mengkafirkan salah satu golongan. Mereka menganggap bahwa golongan Khawarij dan pendukung Ali demikian juga pihak Bani Umayyah semuanya tetap mukmin. Mereka masih bersyahadat dan mereka yang bertikai itu merupakan orang-orang yang dipercayai dan tidak keluar dari jalan yang benar. Ada beberapa teori yang berkembang mengenai asal-usul kemunculan Murjiah. Teori yang pertama mengatakan bahwa gagasan irja atau arja dikembangkan oleh sebagian sahabat dengan tujuan menjamin persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik dan untuk menghindari sektarianisme. Teori yang lain mengatakan bahwa gagasan irja, yang merupakan basis doktrin Murjiah, muncul pertama kali sebagai gerakan politik yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah sekitar tahun 695 Masehi. Teori lainnya menceritakan bahwa ketika terjadinya perseteruan antara Ali dan Muawiyah, dilakukan tahkim atau arbitrase atas usulan Amr bin Ash, seorang kaki tangan Muawiyah. Kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu, yaitu pro dan kontra. Kelompok kontra akhirnya menyatakan keluar dari Ali,
yaitu kubu Khawarij. Mereka memandang bahwa tahkim itu bertentangan dengan Al-Quran, dalam pengertian tidak bertahkim berdasarkan hukum Allah. Oleh karena itu Khawarij berpendapat bahwa melakukan tahkim itu adalah dosa besar dan dihukum kafir, sama seperti perbuatan dosa besar lain seperti zina, riba, membunuh tanpa alasan yang benar, durhaka kepada orang tua, serta memfitnah wanita baik-baik. Pendapat Khawarij tersebut ditentang sekelompok sahabat yang kemudian disebut Murjiah, dengan mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir sementara dosanya diserahkan kepada Allah. Prinsip teologi dan ciri aliran Murjiah. Menurut Ahmad Amin, dalam beberapa prinsip ajaran dan pemikiran teologis dari Murjiah modern, meresap ke dalam aliran ahli sunnah. Di antara konsep itu adalah tentang tidak kekalnya seorang mukmin dalam neraka, kemudian tentang adanya kemungkinan hilangnya ancaman siksa sebagai yang Tuhan janjikan bagi mukmin yang berbuat dosa besar apabila Tuhan mengampuninya. Ajaran pokok Murjiah pada dasarnya bersumber dari gagasan irja atau arja yang diaplikasikan dalam banyak persoalan yang dihadapinya, baik persoalan politik maupun teologis. Di bidang politik irja diimplementasikan dengan sikap netral atau non-blok yang selalu bersikap diam dalam persoalan politik. Itulah sebabnya kelompok Murjiah dikenal sebagai the Quietists atau kelompok bungkam. Adapun di bidang teologi, aliran Murjiah menanggapi persoalan-persoalan teologis yang muncul saat itu semakin kompleks, mencakup iman, kufur, dosa besar dan ringan, tauhid, tafsir Al-Quran, eskatologi, pengampunan atas dosa besar, kemaksuman Nabi, hukuman atas dosa, pertanyaan tentang ada yang kafir di kalangan generasi awal Islam, tobat, hakikat Al-Quran, nama dan sifat Allah, serta ketentuan Tuhan. Orang Islam yang berbuat dosa besar tidaklah menjadi kafir, melainkan tetap mukmin. Persoalan dosa besarnya diserahkan kepada Tuhan dalam keputusan kelak di hari perhitungan. Kalaulah dosa besarnya diampuni Tuhan maka jelas ia akan masuk surga. Akan tetapi misalkan dosa besarnya tidak diampuni Tuhan maka harapan bagi pelaku dosa besar untuk diberi ampunan oleh Tuhan sehingga dapat masuk surga. Sekte-sekte dalam aliran Murjiah. Kemunculan sekte dalam kelompok Murjiah dipicu oleh perbedaan pendapat di kalangan para pendukung Murjiah sendiri. Dalam hal ini terdapat problem yang cukup mendasar ketika pengamat mengklasifikasikan sekte-sekte Murjiah. Kesulitannya antara lain adalah ada beberapa tokoh aliran pemikiran tertentu yang diklaim oleh seorang pengamat sebagai pengikut Murjiah, tetapi tidak diklaim oleh pengikut lain. Tokoh yang dimaksud adalah Wasil bin Atta, tokoh aliran Mu'tazilah, dan Abu Hanifah dari Ahlus Sunnah. Oleh karena itu Asy Syahrastan, seperti dikutip oleh Watt, menyebutkan sekte-sekte Murjiah sebagai berikut: Murjiah, Khawarij, Murjiah, Qadariyah, Murjiah, Jabariyah, Murjiah Murni, Murjiah Sunni yang tokohnya adalah Abu Hanifah. Sementara itu, Muhammad Imran menyebutkan 12 sekte Murjiah yaitu Al-Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, Esh Salihiyah pengikut Abu Musa Esh-Salahi, Al-Yunusiyah pengikut Yunus As-Samari, Asy Syamriyah, pengikut Abu Samar dan Yunus, Asy Syaubaniyah, pengikut Abu Syauban,
Al-Gailaniyah, pengikut Abu Marwan Al-Gailan bin Marwan ad-Dimsaq. An-Najariyah, pengikut Al-Husain bin Muhammad An-Najar. Al-Hanafiyah, pengikut Abu Hanifah An-Nu'man. As-Syabibiyah, pengikut Muhammad bin Syabib. Al-Mu'aziyah, pengikut Muaz at-Taumi. Al-Murisiyah, pengikut Basar al-Murisi. Al-Karimiyah, pengikut Muhammad bin Karam as-Sijistani. Harun Nasution, secara garis besar mengklasifikasikan Murjiah menjadi dua sekte, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Murjiah moderat berpendirian bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir, tidak pula kekal dalam neraka. Mereka disiksa sebesar dosanya dan bila diampuni Allah sehingga tidak masuk neraka. Iman adalah pengetahuan tentang Tuhan dan Rasul-Rasulnya serta apa saja yang datang darinya secara keseluruhan, namun garis besar iman tidak pula bertambah dan tidak pula berkurang. Tak ada perbedaan manusia dalam hal ini. Penggagas pendirian ini adalah Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan beberapa ahli hadits. Adapun yang termasuk kelompok ekstrim yaitu Al-Jahmiyah, kelompok Jahm bin Safwan dan para pengikutnya berpendapat bahwa orang yang percaya pada Tuhan dan menyatakan kekufurannya secara lisan tidak menjadi kafir karena iman dan kufur tempatnya di dalam hati, bukan bagian lain dalam tubuh manusia. Salihiyah, kelompok Abu Hasan Asy'ari, berpendapat iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu Tuhan. Salat bukan merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya, dalam arti mengetahui Tuhan. Begitu pula zakat, puasa dan haji bukanlah ibadah, melainkan sekedar menggambarkan kepatuhan dan tidak merupakan ibadah kepada Allah. Yang disebut ibadah hanya iman. Yunusiyah dan Ubaidiyah menyatakan bahwa melakukan maksiat dan pekerjaan jahat tidak merusak iman seseorang. Mati dalam iman. Dosa dan perbuatan jahat yang dikerjakan tidak merugikan bagi yang melakukan. Dalam hal ini, Muqatil bin Sulaiman berpendapat bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman seseorang sebagai musyrik atau politis. Jadi, pada dasarnya, Murjiah yakni orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa yaitu Ali dan Muawiyah serta pasukannya di hari kiamat kelak. Kaum Murjiah sangat membenci dengan hal-hal yang berbau politik dan kekhalifahan, maka dari itu kaum Murjiah dikenal dengan kelompok bungkam. Ajaran yang sangat penting menurut kaum Murjiah adalah tentang pelaku dosa besar dan iman. Secara garis besar Murjiah menjadi dua kelompok yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Murjiah moderat berpendirian bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir dan tidak pula kekal dalam neraka. Mereka disiksa sebesar dosanya dan bila diampuni Allah sehingga tidak masuk neraka. Adapun yang termasuk Murjiah ekstrim adalah orang yang percaya pada Tuhan dan menyatakan kekufurannya secara lisan tidak menjadi kafir karena iman dan kufur tempatnya di dalam hati bukan bagian lain dari tubuh manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.